Gak pernah bertaubat, beberapa kali melakukan kesalahan, bahkan dirinya pun pernah menghabisi seorang wanita dan diamankan. Usai dirinya keluar melakukan kejahatan lagi kepada dua lansia baik hingga akhirnya dirinya diamankan dan divonis seumur hidup. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kalimantan Barat. Seorang lelaki bernama Yoti, lelaki bermasalah yang tinggal di lingkungan itu, selalu bermasalah dan membuat para tetangga takut. Dikenal ganas dan dirinya yang pengangguran selalu membuat permasalahan berarti. Tepatnya di Gang Sakura, Yoki tinggal bersama keluarganya. Saat Yoti remaja, dirinya pernah menghabisi seorang siswi wanita hingga tak bernyawa, namun entah permasalahan apa. Yoti saat itu diamankan, bahkan mendapatkan hukuman beberapa tahun. Usai keluar, dirinya kembali ke rumah. Di rumah di lingkungannya, meski banyak yang tak suka namun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya takut dan selalu menghindar dari Yoti saat ada. Belum lama dirinya keluar dari rumah tahanan, baru saja ada di lingkungan tersebut, namun tak lama Yoti pun diamankan lagi pihak kepolisian. Kali ini berbeda, bukan menghabisi seseorang, namun Yoti ketahuan memakai dan mempunyai barang terlarang hingga diamankan pihak kepolisian. Keluarga Yoti sendiri nampak sudah angkat tangan kepada Yoti, tak bisa berbuat apa-apa juga, namun selalu menerima saat Yoti pulang. Di permasalahan kedua kali ini, Yoti pun diamankan hanya beberapa bulan. Setelah itu dirinya kembali ke rumahnya ada di lingkungan itu lagi. Sebagai pengangguran tak ada pekerjaan, Yoti pun tak ada uang hingga akhirnya mencari cara. Di sana sendiri ada dua lansia, dikenal baik dan juga dikenal ramah oleh para tetangganya, yaitu Abung dan Acu. Abung dengan Acu sendiri punya toko sembako untuk kehidupan sehari-harinya. Saat itu memang banyak orang belanja ke sana, termasuk Yoti. Beberapa kali Yoti pun jajan ke Abuy. Lansia Abun berusia 75 tahun, sementara Acu sang istri berusia 74 tahun. Pasangan ini pun punya 3 anak, namun tak tinggal bersama mereka karena sudah menikah dan ada yang bekerja jauh. Pasangan lansia ini pun sehari-harinya hanya diam di toko kelontongan. Menurut para tetangga di sana, Yoti pernah bermasalah dengan Acu. Saat itu bahkan mereka pernah cekcok masalah jemuran. Namun menurut anak Acu saat itu tak ada masalah berarti, hanya diperingati biasa saja seperti tetangga pada umumnya. Toko kelontongan milik Abu dan Acu sendiri selalu tutup awal pada hari Minggu, mengingat dua lansia ini selalu diajak jalan-jalan oleh anak-anaknya. Hingga suatu hari, Yoti yakin kalau rumah itu kosong karena nampak terlihat sepi di luarnya. Yoti berpikir keluarga membawa pasangan lansia ini pergi dan Yoti akan merampok tokonya. Yoti pun masuk dengan membongkar kayu plafon di rumah mereka. Pelan-pelan mengendap masuk, Yoti yang yakin tak ada orang di dalam ingin merampok. Namun saat Yoti masuk, dirinya pun kaget menemukan dua lansia yaitu Abuy dan Acu ada di rumahnya melihat Yoti. Saat itu Yoti pun langsung bertindak dengan mengeluarkan senjata tajam yang dibawa dari rumahnya dan menikam kedua lansia itu di rukonya sendiri. Yoti melakukannya tanpa ampun, menikam keduanya hingga terjatuh dan mengeluarkan cairan merah hingga keduanya berpulang. Usai melakukan aksinya, Yoti pun langsung mengambil semua harta benda yang bisa dijual, bahkan tak lama dirinya pun kabur. Keesokan harinya salah satu anak dari Abu tak bisa menelepon sang ayah. Bahkan saat itu pun didatangi namun toko nampak tutup. Tak seperti biasanya, sang anak pun langsung meminta bantuan para tetangga takut terjadi apa-apa. Saat mendobrak pintu menemukan Abu dengan Aci sudah tak bernyawa dengan tragis saat itu di rumahnya. Sehingga sang anak pun langsung histeris meminta para tetangga melaporkan kejadian ini ke polisi. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, membawa kedua korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian yang datang menyelidiki kasus ini interogasi para tetangga. Bahkan saat itu pun di TKP pihak kepolisian menemukan beberapa sidik jari dan sidik jari kaki. Ternyata hasil otopsi mengungkapkan kedua jasad korban pun mendapatkan penganiayaan bahkan tikaman sebelum berpulang. Jasad kedua korban dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi. Sementara pihak kepolisian akhirnya mendapatkan satu titik temu mengarah ke satu orang, yaitu Yoti. Saat didatangi ke rumah Yoti, ternyata Yoti sendiri sudah kabur. Pihak kepolisian tak menyerah, melakukan pengejaran kepada Yoti hingga akhirnya Yoti diamankan di tempat persembunyian. Saat diamankan, Yoti sendiri melakukan perlawanan hingga akhirnya didor pihak kepolisian. Dibawa ke Polres langsung dimintai keterangan diinterogasi. Yoti pun mengakui kalau dirinya pelakunya. Dirinya bahkan tak berniat menghabisi, namun karena ketahuan dirinya panik dan menghabisi keduanya. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan
hingga akhirnya Yoti pun mendapatkan vonis seumur hidup. Para tetangga tak menyangka kalau Yoti berbuat seperti itu kepada orang yang baik. Bahkan menurut keluarga Abun dan Acu, mereka tak akan memaafkan Yoti meskipun Yoti sudah mendapatkan hukuman seumur hidup dari pengadilan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.